من الشيطان الرجيم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab At-Tafsirul Muyassar. Kita sudah sampai di ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-6. Baik. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan untuk orang-orang yang kafir kepada Rabb mereka, untuk apa? Untuk apa yang diperuntukkan untuk mereka? Adzabu jahannam, adab jahannam. Wa bi'sal masir, dan jahannam tersebut sejelek-jelek tempat kembali. Sejelek-jelek tempat kembali. Baik. Kita baca tafsirnya di bawah. Ay walil kafirina bi khaliqihim adabu jahannam. Jadi walil ladzina kafaru bi rabbihim, untuk orang-orang kafir terhadap pencipta mereka. Jadi kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala itu beraneka ragam. Kufur kepada akan adanya Allah, kufur terhadap rububiyah Allah, kufur terhadap uluhiyah Allah, kufur kepada al-asma' was sifat. Dan untuk orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta mereka, Rabb mereka, adab jahannam. Wasa al-marji'u lahum jahannam. Dan sejelek-jelek tempat kembali untuk mereka itu neraka jahannam. Neraka jahannam. Na'udzubillah. Ancaman yang sangat keras untuk mereka. Yang mana sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah mengancam syaitan secara umum, wa a'tadana lahum adzabas sa'ir, dan kami telah menyiapkan untuk mereka, itu untuk syaitan adzabas sa'ir, adab neraka yang menyala-nyala.
Dan tujuan syaitan menyesatkan manusia. Dan cara yang paling besar, kesesatan yang paling besar adalah kekufuran. Itu memang untuk atau agar mereka ya bersama-sama masuk neraka bersama dengan wali-walinya dari manusia. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ternyata betul. Ya. Allah balas dengan balasan yang sama. Tentang syaitan Allah berfirman wa a'tadana lahum adzabas sa'ir. Dan orang-orang kafir setelahnya walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Baik. Ini hati-hati ya. Ini musuh kita yaitu syaitan. Nah, syaitan ada dari kalangan jin dan manusia. Ada dari kalangan jin dan manusia. Bukan pocong ya, bukan pocong, bukan genderuwo, bukan. Ya, sifatnya syaitan disebutkan apa? Min syarril waswasil khannas alladzi yuwasswisu fi sudurin nas. Baik. Ini syaitan. Terakhir minal jinnati wan nas. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang kufur kepada dirinya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum kekufuran masuk. Oleh karena itu di surah Al-Bayyinah yang kita sudah baca tafsirnya di juz 30, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Di mana? Fi nari jahannam. Sama. Sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrikin. Baik. Tempatnya di neraka jahanam. Celakanya mereka tidak bisa keluar. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi sini tidak disebutkan kafaru bi rabbihim, kufur kepada Rabb mereka itu dalam bentuk apa? Berarti mencakup seluruh bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di salah satu usul kita akan pelajari rincian keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara. Ya, iman kepada wujudillah, uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, idza ulqu fiha, ketika mereka dilemparkan padanya, orang-orang kafir dilemparkan di dalam neraka, fiha ay fi nari jahannam, fi jahannam. Maka apa? Syartiyah, sami'u laha syahiqan. Mereka akan mendengar ya, syahiqan, suara yang sangat keras. Ya. Dari neraka. Wahya tafur. Dalam keadaan neraka itu bergejolak apinya, menyala-nyala. Baik. Yang mengerikan neraka ini makhluk ya. Neraka itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Memang diciptakan untuk menyiksa orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pelaku dosa dan maksiat. Kemudian kita baca tafsir di bawah. Ai idza turiha haula'il kafirun. Ketika turiha dilemparkan haula'il kafirun, orang-orang kafir tersebut kufur kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada penciptanya. Dilempar di mana? Fi jahannam, dilempar di neraka jahannam. Jadi fiha ay fi jahannam. Maka apa? Sami'u laha sautan syadidan munkaran. Mereka akan mendengar neraka itu memiliki suara yang sangat keras, dahsyat, yang sangat mungkar, mengerikan. Yang sangat mengerikan. Sebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, sautan 'aliyan fadhi'an. Suara yang sangat tinggi, keras dan sangat fadhi', sangat mengerikan. Baik. Ini syahiqan. Wa hiya tafur ay wa hiya tagli golayanan syadidan. Dalam keadaan dia tagli. Ya, bergejolak, mendidih dengan ya sangat ya.
ghalayanan syadidan. Sama dalam lafaz hadis, yagli minha dimaguhu. Ya, diletakkan bara api di kakinya, mendidih otaknya. Ini yagli, tagli. Dia mendidih. Tafur ay tagli. Neraka yang menyala-nyala. Baik. Ini azab untuk mereka. Dan sifat neraka jahanam. Dan kondisi ketika mereka dilempar ke dalam neraka jahanam. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa? Idza ulqu fiha. Ketika mereka dilempar ya di neraka jahanam. Jadi tidak ditaruh baik-baik ya. Tidak ditaruh baik-baik ya. Ini masuk ya pakai pintu apa ya. Dilempar ya, dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Ya. Ternyata baru dilempar sudah didengar suara yang sangat mengerikan dari neraka jahanam. Dalam keadaan neraka tersebut bergejolak, mendidih, menyala-nyala api di neraka tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali merinci, lanjutkan rincian tentang sifat neraka ini, takadu tamayyazu minal ghayyadh. Hampir-hampir neraka itu terpecah. Ya. Kenapa? Minal ghayyadh, karena amarah. Ya. Amarah yang sangat. Karena memang neraka dicipta untuk menghukum, menyiksa orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di terjemahan sini saya lihat hampir meledak. Ya. Ini bahasa di terjemahan yang saya pegang. Tapi di bahasanya meledak, hampir meledak. Maksudnya hampir terpisah-pisah, ya. Tamayyazu minal ghayyad, karena amarah. Kullama, setiap kali ulqiya fiha, dilemparkan pada neraka itu, faujun, sekelompok orang, sekelompok manusia dari orang-orang kafir tersebut, sa'alahum khazanatuha, maka khazanahnya, ya, khazanatuha dari fa'alah, sama kafaratun, fajaratun, ya, fa'alatun, jamak dari khazin. Maka penjaga-penjaga neraka, malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk ya menjaga neraka, itu sa'alahu, bertanya kepada mereka. Apa pertanyaannya? Ini pertanyaan bukan pertanyaan apa? Pertanyaan yang menghinakan mereka. Ya, menghinakan mereka, merendahkan mereka. Alam ya'tikum nadhir. Tidakkah datang kepada kalian pemberi peringatan? Paham ini? Ya, setiap kali dilempar di neraka sekelompok orang, penjaganya tanya kepada mereka. Alam ya'tikum nadhir. Tidakkah datang kepada kalian pemberi peringatan? Kenapa kalian sampai masuk ke neraka? Dan sekali lagi ini taubih. Ini bentuk peremehan kepada mereka, perendahan kepada mereka. Coba kita baca. Takadu tamayyazu minal ghaid, ay takadu jahannamu tatamazzaku. Ya. Hampir-hampir neraka jahanam itu ya tatamazzak, bercerai-berai. Ya. Min syiddati ghadabiha 'alal kuffar. Minal ghaid artinya min syiddati ghadabiha, karena dahsyatnya marahnya neraka tersebut kepada orang-orang kafir. Ya. Terjemahan tadi apa dia bilang? Mau meledak. Iya. Baik. Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan ya, hampir-hampir ayu fariqa ba'daha ba'dha. Hampir-hampir sebagiannya terpisah dari sebagian yang lainnya. Wa tataqatta'u. Terbelah-belah, terpecah-pecah. Hampir-hampir hancur itu neraka itu. Karena saking marahnya kepada orang-orang kafir. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, coba lihat. Ya. Ini dia begini min syiddati ghadabiha atau ghaidhiha 'alal kuffar, karena dahsyatnya amarahnya terhadap orang-orang kafir, ya. Fama dhannuka ma taf'alu bihim.
Maka bagaimana sangkaanmu? Coba kau berandai-andai bagaimana sangkaanmu? Apa yang neraka perbuat kepada mereka idza hasalu fiha. Kalau mereka sudah masuk ke dalam neraka. Ini kan baru mau dilempar. Sudah didengar suaranya yang luar biasa mengerikannya. Kondisinya menyala-nyala, tafur. Ya, paham ini? Takadu tamayyazu minal ghaid. Hampir-hampir ya, neraka itu hancur, terpecah-pecah, terpisah satu dengan yang lainnya karena marahnya terhadap orang-orang kafir. Ini belum masuk. Coba kata Syekh As-Sa'di bagaimana? Coba kau pikirkan bagaimana sangkaanmu apa yang neraka perbuat kepada mereka ini kalau mereka sudah di dalam. Ya, baru suaranya saja, marahnya saja mengerikan. Ya, sampai dikatakan hampir hancur, terpecah. Ya, saking marahnya. Ya, itu amarahnya, penggambaran amarahnya. Jadi kata Syekh As-Sa'di bagaimana? Lagi kalau dia dapat itu orang kafir. Ya, paham ini? Naudzubillah, ini luar biasa. Penggambaran yang sangat mengerikan. Ya. Setiap kali dilempar kepada neraka tersebut, perhatikan, kullama turiha fiha faujun, apa faujun? Jama'atun minan nas. Sekelompok manusia dari orang kafir tersebut. Jadi kullama turiha fiha jama'atun minan nas, setiap kali dilemparkan pada neraka jahanam itu sekelompok dari manusia, sa'alahum khazanatuha ay sa'alahum al-muwakkaluna bi amriha. Malaikat-malaikat yang diberi tugas, diwakilkan untuk menjaga neraka. Ya. Itu bertanya kepada mereka ala sabilit taubih. Ya, pertanyaan yang menghinakan mereka. Ya, merendahkan mereka. Apa pertanyaannya? Alam ya'tikum nadhir. Ay alam ya'tikum fid dunya. Tidakkah datang kepada kalian di dunia ini rasulun. Seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena rasul itu nadhir wa basyir. Pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira. Tidakkah datang kepada kalian di dunia ini seorang rasul? Nadhir yuhadzirukum hadzal adzab alladhi antum fihi, yang memperingatkan kalian, yang mentahdzir memperingatkan kalian dari adab ini yang kalian sekarang rasakan. Tina pimbattu. Ya, belumkah datang kepada kalian, terutus kepada kalian seorang rasul yang memperingatkan kalian akan adab ini? Jadi ini nyata. Ya, dan mereka akan rasakan hal tersebut. Coba lihat. Alam ya'tikum nadhir. Pertanyaan ini pertanyaan yang didahului oleh penafian. Kira-kira apa jawabannya orang kafir? Apa jawabannya penduduk neraka? Beli? Datang enggak? Datang enggak pemberi peringatan kepada mereka? Sudah datang, terutus. Iya atau tidak? Apa bahasa Arabnya? Alam ya'tikum nadhir? Iya bilang iya, apa? Jawabannya? Apa? Qalu bala. Qalu bala, bukan na'am. Iya, bukan. Bala, kenapa? Pertanyaannya ada lam, ada penafian. Alam ya'tikum nadhir. Kalau datang, bilang apa? Bala. Kalau tidak, na'am. Ini dari sisi teorinya. Di Rasulullah jadi dua. Qalu bala qad ja'ana nadhirun. Mereka berkata, tentu, sungguh telah datang kepada kami nadhir, pemberi peringatan. Tapi coba lihat sikapnya. Bagaimana sikap mereka menghadapi utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran untuk kita semua, hati-hati dari sifat ini, sikap ini. Apa mereka lakukan setelah datang? Fakadzabna, kami pun mendustakan. Ya.
Ini secara umum disebutkan, ya secara umum, tidak disebutkan maf'ulun bihi. Dia mendustakan dalam perkara apa? Berarti dia tolak semua. Wa qulna, dan kami berkata, ma nazzalallahu min syai'in. Dan kami berkata, ya orang-orang kafir bilang, Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan sesuatu apapun. Ya, padahal jelas-jelas ini mereka utusan Allah. Dan ingat, para nabi dan rasul itu diperkuat dengan apa? Ayat. Ya, dengan mukjizat yang memastikan bahwasanya mereka adalah utusan Allah. Kenapa? Mukjizat tersebut tidak ada yang mampu datang. Berarti apa? Ini datang dari yang Maha Mencipta. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Iya. Bisa dipahami? Ini yang disebutkan tadi. Ayat, mukjizat. Ya. Mungkin mereka minta bukti apa? Buktinya kalau kamu rasul, kamu nabi, kamu utusan Allah. Nah, datangkan ayat-ayat. Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati. Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan dari ayat-ayat yang lainnya, ya. Taib. Jadi mereka mendustakan dan mereka berkata tidak ada, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. In antum illa fi dhalalin kabir. Kemudian mereka lanjutkan ucapan mereka, sungguhnya tidaklah kalian ini, itu para rasul, nabi dan rasul yang diutus kepada mereka, illa kecuali fi dhalalin kabir. Kecuali pada kesesatan yang besar. Taib. Perhatikan tafsir di bawah. Jadi ketika ditanya oleh para malaikat penjaga neraka, alam ya'tikum nadhir? Qalu, ya, mereka berkata, itu penduduk neraka, bala, tentu. Ai ajabuhum qailina, bala. Mereka menjawab para malaikat penjaga neraka seraya berkata, bala, tentu telah datang kepada kami. Qad ja'ana rasulun min indillah. Sungguh telah datang kepada kami rasul dari sisi Allah, utusan Allah. Wa hadzarana, dan rasul tersebut telah memberikan peringatan kepada kami. Telah mentahdzir kami, maksudnya apa? Memberi peringatan. Fakadzdzabnahu. Kemudian kami mendustakan rasul tersebut. Ini sikap pertama ini secara global mereka mendustakan. Wa qulna fima jaa bihi minal ayat. Dan kami pun berkata tentang apa yang dibawa oleh rasul tersebut dari ayat-ayat Allah. Ya. Karena seorang rasul itu membawa ayat-ayat. Ya, bukti-bukti bahwasanya dia adalah seorang rasul atau ayat-ayat, ya, syar'iyyah berupa perintah, larangan, syariat. Apa mereka bilang? Kami berkata, ma nazzalallahu ala ahadin minal bashari syai'an. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan kepada seorang pun dari manusia sesuatu apapun. Intinya ditolak mentah-mentah. Allah tidak menurunkan kepada siapapun dari manusia apapun juga. Dia nafikan dari dua arah. Dia nafikan bahwasanya ada yang diutus, itu rasul, dan dia nafikan apa yang dibawa oleh rasul. Itu wahyu, ayat-ayat syariat. Ya. Kemudian mereka lanjutkan kesesatan mereka dengan ucapannya, in antum illa fi dhalalin kabir. Sekarang saya tanya antum. Antum di sini siapa? In antum illa fi dhalalin kabir. Atau siapa yang ngomong ini? Siapa yang ngomong? Orang-orang kafir. Berarti antum yang mereka maksud siapa? Rasul yang diutus kepada mereka. Coba lihat. Ini hebatnya ini. Jadi jangan heran ketika disiksa dengan siksaan seperti itu. Wajar sekali karena luar biasa mereka. Sikap mereka di dunia ini. Dalam menghadapi para rasul. Dan apa-apa yang dibawa oleh rasul tersebut. Dustakan. Ya. Dia nafikan Allah tidak menurunkan apapun. Tidak mengutus siapapun. Kemudian dia bilang, ini kalian ini hanya orang-orang sesat, berada dalam kesesatan yang besar, yang jauh. Ya.
Jadi mereka bilangi ya para pembawa kebenaran, ya pembawa risalah Rasul sebagai orang-orang sesat. Coba lihat. Mereka yang jelas-jelas tersesat malah bilang ke Rasul bahwasanya Rasul adalah orang-orang tersesat. Oleh karena itu perhatikan tafsir, perhatikan. Mereka lanjutkan, mereka berkata, ma antum ayyuhar rusul. Ini coba lihat khitabnya. Orang-orang kafir berkata kepada para rasul yang diutus kepada mereka, tidaklah kalian wahai para rasul illa kecuali fi dhahabin ba'idin anil haq, kecuali sangat jauh tersesat dari kebenaran. Ya. Jadi fi dhalalin kabir ay fi dhahabin ba'idin anil haq. Ini subhanallah ini. Ini sifat orang-orang kafir. Ya, tidak mau menerima, mendustakan, ya, malah mengatakan para rasul orang-orang yang sesat. Perhatikan ada in setelahnya illah. In kalau setelahnya illah apa maknanya? Maknanya nafiyah, bukan syartiyah. In kalau ada illah setelahnya maknanya nafiyah, maknanya penafian. Tidaklah kalian illa kecuali fi dhalalin kabir. Berarti apa? Mereka membatasi ya kondisi para rasul hanya satu, yaitu apa? Kesesatan yang besar. Mengerikan ini. Jadi tidak ada benarnya. Yang ada hanya kesesatan. Ini ucapan mereka. Penafian pakai illah. Seakan-akan sudah. Semua yang kau bawa, yang kau ajarkan sesat. Kalian sendiri sesat. Coba penolakan yang mengerikan. Ya wajar kalau masukkan dalam neraka jahanam. Padahal nikmat, padahal terutusnya Rasul adalah di antara nikmat yang paling besar untuk kita. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala biarkan kita begitu saja. Ya cari hidayah sendiri, atau hidayah mau cari kemana. Kita tersesat. Jadi utus Rasul, diturunkan kitab-kitab ya, untuk menuntun kita ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Saya perhatikan, sudah ya? Ini ya komentar mereka ketika ditanya, alam ya'tikum nadhir. Tidakkah datang kepada kalian pemberi peringatan? Iya, datang. Kami dustakan. Kami bilang begini. Ya, paham. Kemudian mereka lanjutkan ucapan mereka. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya, mereka akui sudah ya kesalahan mereka, ya kesesatan mereka, penyimpangan mereka. Mereka berkata, lau, duhai seandainya kunna kami ini nasma'u, kami mendengar. Ya, tentunya dengan pendengaran yang bermanfaat ya, karena mendengar kita bacakan Al-Qur'an mendengar. Ya, kita ceramah mendengar, kita kajian dia mendengar. Tapi pendengaran yang tidak memberikan manfaat. Au na'qilu, duhai seandainya kami berakal, berfikir. Ya, ma kunna fi ashabis sa'ir. Maka tidaklah kami termasuk dalam golongan orang-orang yang masuk neraka. Ini kapan? Kalau mereka mendengar dan berakal atau berakal. Bisa dipahami? Perhatikan tafsir di bawah. Ay wa qalu mu'tarifina. Mereka berkata, melanjutkan ucapannya mereka tadi setelah menyebutkan bagaimana sikap mereka ya menghadapi para rasul yang diutus kepada mereka, ya, ucapannya, sikapnya secara umum mendustakan dan ucapan mereka kepada para rasul yang diutus, mereka pun melanjutkan mengatakan, mengakui, menyadari ya pelanggaran mereka, kondisi mereka di dunia itu tersebut yang disebutkan tadi. Lau kunna nasma'u sama'a man yatlubul haqqa. Seandainya kami mendengar dengan pendengaran orang yang memang mencari kebenaran. Maksudnya memang mau tahu kebenaran, mau mempelajari kebenaran, mau mengamalkan kebenaran tersebut. Karena mereka mendengar tapi mendengar orang-orang pendengaran orang-orang menentang. Tidak mau.
Ya, menerima. Coba lihat ucapannya tadi. Ya, fakadzabana. Ya, wa qulna ma nazalallah. Ini ucapannya sudah begini, jangan tanya biar kita kasih dengar satu Al-Qur'an 30 juz, ya, tidak akan bermanfaat. Ya, biar kita ceramahi, akan bermanfaat. Kenapa? Ini sudah dustakan dari awal. Fakadzabana, ini sudah dustakan dari awal. Apa manfaatnya? Jadi mereka mengakui kami, duhai seandainya kami mendengar. Ya, itu pendengaran orang yang memang mau tahu kebenaran, mau belajar, mau mengamalkan, mau berpegang dengan kebenaran tersebut. Au na'kilu au nufakkiru. Ya. Atau kami berfikir fima nud'a ilaih. Berfikir, mencerna, ya, memahami apa yang kami diajak kepadanya. Ya, kan ada seruan ya, Rasul itu mengajak mereka. Begini, misalnya ya, yang paling pertama tauhid, ya, tauhidkan Allah, tinggalkan kesyirikan, tinggalkan yang disembah selain Allah. Ya. Mereka mengatakan, duhai seandainya kami dahulu di dunia itu berpikir, memikirkan apa yang kami diajak kepadanya. Ya. Dan dengannya muncul apa? Keinginan untuk mengambil petunjuk tersebut, mengamalkan petunjuk tersebut. Tidak ada. Jadi pendengaran tidak ada. Akal juga dia mau fikirkan, dia mau cerna, tidak ada. Ya. Paham ini? Yang dengannya apa? Mereka termasuk dalam golongan penghuni neraka. Seandainya kami melakukan hal tersebut, kami mendengar dan berpikir, ma kunna fi ashabis sa'ir. Ay, ma kunna fi adadi ahlin nar. Kami tidak akan masuk golongan penduduk neraka. Dan itulah kewajiban kita di dunia ini. Terutus Rasul, ya, diturunkan kitab. Kewajiban kita apa? Mendengar. Kita mendengar, kita cerna, kita pahami. Ya, kembali ke surah Al-Asr. Ya. Kembali surah Al-Asr. Ya. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya. Dia mendengar, dia dengar, dia pahami. Ya. Yang dengannya jadi ilmu, teryakini, tertancap, kemudian amalkan. Dakwahkan, sabar, istiqomah. Salah? Ma kunna fi ashabis sa'ir. Pasti selamat. Cuma karena dia dari awal sudah, ya, tidak punya pokoknya, yaitu ilmu, keimanan, sudah. Amin. Yang pertama mereka ungkap apa? Qalu bala qad ja'ana nadhirun. Sikap paling pertama mereka ungkap apa? Fakadzabna. Sudah. Takdzib. Tidak mau mengimani, tidak mau menerima, selesai. Ya, jangan tanya mengamalkan, sabar, ya. Dakwah. Dasarnya saya tidak punya, sudah. Taib. Jadi dia tidak mau mendengar dan berakal. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya kami lakukan itu, kami tidak akan masuk ke dalam golongan penduduk neraka. Taib. Perhatikan sini, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, fajama'u baina takdzihibihimul khassi wa takdzibil am bi kulli ma anzalallah. Mereka menggabungkan dua takdzib. Kan mereka mengatakan fakadzabana. Yang pertama takdzib khas dan takdzib yang umum. Seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ya, karena mereka mengatakan apa? Ma anzalallahu min syai'. Fakadzabana wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Allah tidak turunkan apapun. Ya, tidak utus siapapun. Ini umum. Kemudian pendustaan mereka yang khusus. Itu ketika datang Rasul kepada mereka dustakan Rasul tersebut. Ya. Wa lam yakfihim dzalika, dan tidak cukup hal tersebut untuk mereka.
hatta a'lanu bi dhalalir rusulil munzirina wa humul hudatul muhtadun. Tidak cukup sampai di situ ketika mereka mengatakan ma nazalallahu min syai'in, sampai mereka mengumumkan akan sesatnya para rasul yang diutus kepada mereka, ya, mana mereka adalah pemberi peringatan. Itu in antum illa fi dhalalin kabir. Padahal para rasul tersebutlah yang merupakan apa? Hudatum muhtadun. Para pemberi hidayah. Hidayah apa dimaksud? Al-irsyad wal bayan. Huda, jamak dari al-hadi. Hadin. Jamaknya hudatun. Para pemberi hidayah menunjuki manusia ke jalan yang benar. Muhtadun, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Kemudian kata Syekh, walam yaktafu bi mujarrad dhalal, bal ja'alu dhalalahum dhalalan kabira. Bahkan mereka tidak cuma mengatakan para rasul itu sesat, tapi mereka mengatakan apa? Sesat yang kabir. Ya enggak? Syekh As-Sa'di rahimahullah. Fa ayyu inadin wa takabburin wa zulmin yushbih hadha. Ya. Penentangan apa? Takabbur model bagaimana, kezaliman yang bagaimana yang semisal dengan ini. Penentangannya, takabburnya, ya, sombongnya, kezalimannya, ya. Ini Rasul datang mau kasih peringatan ke mereka, nasihati mereka, bimbing mereka. Mereka dustakan, bilang Allah tidak menurunkan apapun. Kemudian dibilangi merekanya yang sesat. Sesatnya apa? Dhalalin kabir. Coba lihat. Naudzubillah. Baik. Bisa dipahami? Terakhir kata Allah Subhanahu wa taala ayat 11, fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Mereka pun mengakui dosa mereka, ya. Ya, mengakui dosa-dosa mereka. Fasuhqan, maka sungguh sangat jauh ya rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk para penduduk as-sa'ir, para penduduk neraka. Perhatikan tafsir di bawah, ay fa'tarafu bidzambihim ay bitakdzibihim wa kufrihim alladzi istahaqqu bihi adzaban nar. Mereka pun mengakui dosa mereka. Apa dosa mereka? Sebutkan sini tafsir. Dosa mereka satu, takdzibihim, pendustaan mereka. Fakadzdzabna. Paham? Wa kufrihim, dan kekufuran mereka. Ini namanya kufrut takdzib. Kekufuran dalam bentuk apa? Mendustakan. Ya. Tidak mau menerima, mendustakan. Alladzi istahaqqu bihi adzaban nar, yang karena sebab kekufuran tersebut, pendustaan tersebut, mereka mendapatkan adab neraka. Ya, mereka akui, tidak bisa. Ingat, di hari kiamat itu semua orang akan sadar. Ya. Di saat di mana kesadaran itu tidak ada lagi manfaat. Sadar toh? Sadar. Fa'tarafu bidzambihim, diakui dosa-dosanya, diakui, masih diingat. Coba lihat rinciannya. Ucapannya apa mereka bilang, ya. Lengkap. Apa mereka bilang dahulu ketika Rasul datang kepada mereka membawa ayat-ayat Allah. Mereka ingat. Akui sudah. Ya. Paham ini? Baik. Fasahqan li ashabis sa'ir ay fabu'dan li ahli nari an rahmatillah. Ya, sungguh sangat jauh untuk para penduduk neraka, ya, sangat jauh mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini peringatan untuk kita semua tentang ya bahayanya kekufuran. Ya, bentuk mendustakan ya kepada para rasul, kepada apa yang dibawa oleh para rasul dari syariat, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mengerikan. Dan ini bukan satu hari, 2 hari. Tapi apa? Kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya, pelajaran untuk kita. Coba lihat rincian dalam ayat dari awal, ya.
Secara global, walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam. Ya. Sifat pertamanya apa? Wa bi'sal masir, sejelek-jelek tempat kembali, tempat tinggal. Ya. Kalau kita di dunia ini menderita, tinggal di gubuk-gubuk, reot. Kalau kita beriman, ya, bertauhid, ya, kita istiqomah di atasnya, insya Allah aman. Ya, itu dunia saja, dunia ji. Tapi apalah gunanya kita di dunia ini hidup di istana yang megah, yang mewah. Semua yang kita mau ada. Uang jangan tanya. Paham? Tapi ujung-ujungnya kita kembali, kita tinggal di tempat yang kekal yang merupakan wabi'sal masir. Sejelek-jelek tempat kembali. Itu neraka jahannam. Yang mana sifatnya ini neraka? Ya. Sifatnya neraka apa? Takadu tamayyazu minal ghayb. Itu hampir-hampir terbelah, hancur karena saking marahnya kepada orang-orang kafir. Bayangkan kalau ya sifat neraka sudah seperti ini, mereka masuk neraka, apa yang neraka perbuat kepada mereka. Paham? Kemudian belum lagi suaranya neraka. Ya, menyala-nyala. Paham? Dan seterusnya dari sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini. Baik. Ya, belum lagi apa yang diucapkan oleh para malaikat penjaga neraka. Bentuk taubih, bentuk penghinaan, perendahan kepada mereka. Ya, diingatkan alam ya'tikum nadhir. Ya. Kalau kita di dunia ini kan istilahnya dipecik dak ya kalau ya, atau pecik apa bahasa Indonesianya itu. Ya. Paham? Baik. Ini sudah datang pemberi peringatan, mereka dustakan, dikasih tahu ya. Toh, sudah datang. Ya. Datang pemberi peringatan. Ya. Qalu bala. Ya, datang. Cerita mereka. Ya. Mereka ceritakan bagaimana mereka di dunia ini. Dan ujung-ujungnya mereka akui hal tersebut. Fa'tarafu bidzambihim. Tapi apa lagi? Apa lagi yang mau diharap? Ya, mereka sudah di dalam neraka. Ini sama yang dibaca sama imam kita biasa, surah Az-Zumar, akhir surah Az-Zumar. Ya, ini sama ucapan para penjaga neraka. Ya, bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan? Bisa dipahami? Baik. Dan kita alhamdulillah sudah diberi hidayah. Ya, untuk menerima hal tersebut. Kewajiban kita apa? Menjaga hidayah. Jangan pernah merasa aman. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Jangan sampai kita merasa aman. Oh, Ustaz, saya sudah mondok, hafal kitab tauhid, hafal Quran. Tidak ada rasa aman. Ya, tidak ada jaminan. Sampai betul-betul kita wafat, kita meninggal di atas keimanan, di atas tauhid. Nah, itu baru aman. Adapun sekarang tidak ada. Ya, maka terus belajar dan belajar. Yakini, amalkan, dakwahkan dan sabar di atasnya. Karena ingatnya jangan sampai, oh ini orang kafir di Ustaz. Emang kita tidak terancam. Antum merasa aman dari kekafiran? Hah? Sahabat saja ada yang murtad. Ya, pernah dengar kan? Ya, ada yang hijrah ke Habasyah, terpengaruh. Murtad. Bisa dipahami? Tidak usah jauh-jauh. Ketika Nabi SAW wafat, apa yang terjadi? Gejolak. Banyak orang-orang murtad. Kufur. Beriman kepada Musailamah al-Kadzdzab. Beriman kepada Nabi palsu. Padahal Nabi telah tegaskan, la nabiyya ba'di. Tidak ada Nabi setelah. Nabi tidak apa lagi Rasul. Coba lihat. Siapa kita? Mau merasa aman dari kekufuran. Ini jangan. Ini mengerikan ini. Ya. Murtad. Keluar dari agama. Kufur. Balik ke belakang. Ya, betapa banyak orang-orang murtad sekarang. Kaum muslimin, muslimat.
bahkan hanya karena dunia, ingatkan perkara ini. Ini hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai seperti ini. Ya, jangan sampai kita seperti ini. Nanti setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya lawan dari kelompok ini. Itu innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Nanti insyaallah pertemuan setelahnya. Sekian subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.